Aksi damai, bentuk dukungan terhadap pihak Kejaksaan Negeri yang kini memproses kasus tersebut. Selengkapnya kami bahas dalam liputan Sorot berikut ini. Kasus kredit fiktif yang terjadi di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian semua pihak. Selain karena melibatkan bank milik negara, seluruh korban adalah lansia dengan umur di atas 60 tahun. Kasus pencatutan nama ini telah ramai diperbincangkan. Bahkan beberapa hari lalu, para korban menggelar aksi damai bentuk dukungan terhadap pihak Kejaksaan Negeri yang kini memproses kasus tersebut. Para korban tak hanya berasal dari satu desa, akan tetapi terdapat di beberapa desa, di antaranya Desa Wonosari, Kecamatan Grujukan, Desa Taman, dan Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami. Masa berorasi serta menggelar sholawat bersama untuk tuntutannya, yakni meminta penegak hukum mengusut tuntas kasus yang dialami korban. Nurul Jamal Habaib, kuasa hukum korban, rata-rata korban tidak mengetahui apa-apa tentang soal kasus ini. Namun kemudian diberi tagihan kur dari Bank BRI Unit Tapen. Jumlah tanggungan kredit pun cukup besar, dengan kredit paling kecil 50 juta rupiah. Diduga pada kasus ini terdapat pihak-pihak yang ikut andil, yakni dari proses pengambilan data kependudukan, pemindahan data, serta oknum yang melakukan pencairan. Baik dari pihak kepolisian dan juga bagi para penegak hukum yang tolong segera usut tuntas kasus ini. Di antara kami semua ini, kami sudah cukup dirugikan. Kami harus mendatangi kejaksaan untuk dipanggil. Paling kecilnya 50 juta. Paling kecilnya 50 juta, ayo bayangkan. Kan ngeri sekali, ngeri. Dugaannya Bang apa, Mas? Bank BRI. Alhamdulillah barusan ada yang bilang ATM-nya di situ. Itu Bank BRI. Bank BRI ya? Iya. Pak, ini rata-rata orang-orang ini memang tidak pernah menyerahkan KTP kepada orang lain atau gimana, Pak? Tidak pernah. Dia, kalau keterangannya Pak Kajari tadi, dia duduk enak di rumah, tidak ada apa-apa, ujung-ujung dibebani tanggungan sekian puluh juta itu. Itu KTP dari sejumlah korban. KTP ini diserahkan ke siapa sih? Ada, ini circle kan, ada yang berperan di bidang KTP, ada yang berperan nanti memindah orang-orang itu ke tempat tertentu. Ay, pulsa lontek itu Terus. Wah. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis Tul Jaena. Kuis Tul Jaena. Kapan? Loh, kurang ngeroh. Iki lho. Oh, iya. Acara ini dipersembahkan oleh Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayahe lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung.
Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Zakiul Fikri menyebut kasus ini berawal pada bulan Juni lalu. Bank BRI berkoordinasi dengan Kejari melakukan penyelidikan atas dugaan kredit fiktif di salah satu unit di Kecamatan Tapen. Kemudian gerak cepat dilakukan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dengan mengundang nasabah atau korban. Akhirnya ditemukan adanya pencairan kredit yang bukan namanya. Pasalnya nama nasabah yang ada tanggungan tidak pernah berurusan dengan pihak BRI. Berdasarkan sejumlah fakta yang ditemukan, selain pihak internal bank di unit Tapen, diduga ada keterlibatan oknum Dispenduk Capil yang mengambil data para korban. Kejari meyakini ada peristiwa pidana pada kejadian ini. Dari hasil penghitungan sementara, nominal uang yang hilang dalam kasus kredit fiktif diperkirakan mencapai 5,3 miliar rupiah. Data Kejaksaan Negeri Bondowoso terdapat jumlah korban mencapai 86 orang, 21 diantaranya telah meninggal dunia. Kaitan dengan tidak benar tadi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada kredit fiktif. Kredit fiktif jumlahnya cukup signifikan dan diduga dilakukan oleh internal salah satu unit ada di Bondowoso. Mas ya, jadi kemudian tentu kita membuka data. Mereka melaporkan, coba lebih konkretnya mereka lapor kaitan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam arti ini sebagai tindak pidana korupsi. Kami bedah, kami telaah, kemudian diterbitkan sprint jaksa penyelidik untuk mengungkap benar tidaknya informasi ini. Ada cukup kuat. Ditambah dari beberapa internal pelapor juga pernah ada semacam langkah awal audit internal. Disampaikan oleh Biro Hukum setempat pernah dilakukan audit internal berkaitan dengan dugaan penyimpangan tadi. Semakin yakin kami, gitu. Selanjutnya dari laporan itu kita undang beberapa pihak sesuai data yang ada. Data nasabah yang dipakai untuk mengajukan kredit cukup masif. Kita undang hampir tiap minggu sekali dengan nasabah cukup lumayan ya. Total hampir sekitar 90-an lah nasabah. Ternyata ditemukan banyak hal, fakta yang cukup mencengangkan ya. Banyak nasabah yang memang rata-rata lansia. Kemudian ada juga yang meninggal, tapi masih ada tanggungan kredit. Kita cross-check data ini dengan BM kita panggil, dan hampir semuanya mengatakan tidak pernah ada hubungan interaksi peminjaman dengan pihak Bank BRI. Tentu ini harus kita telusuri siapa yang menggunakan, tentu ya, yang menggunakan data-data nasabah ini kemudian dijadikan sebagai akad kredit di Bank BRI. Termasuk sumber datanya dari mana? Ya, sumber datanya dari mana? Akhirnya kita ungkap. Di situ rupanya ada kepala kantor cabang yang mempunyai kewenangan untuk verifikasi data usulan kredit nasabah, dan juga ada petugas atau pejabat yang mencari nasabah, dan ada juga pihak luar yang membantu mencarikan data-data warga yang digunakan untuk menggunakan alat kredit tanpa sepengetahuan seizin dari yang punya identitas di situ. Disinyalir ada kerjasama dengan staf oknum, ya, bukan keseluruhan oknum dari Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bondowoso. Singkat kata, data itu kemudian digunakan untuk mengajukan kredit rata-rata kisaran antara 50 sampai 500 juta rupiah, bervariatif. Angka ini sampai muncul yang diduga fiktif sekitar 5 miliar rupiah. Ini sesuatu angka yang sangat besar untuk ukuran Bondowoso.
Sebelumnya tanggal 19 September 2024 di kantor Desa Wonosari, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso, puluhan lansia di lereng Argopuro, Kecamatan Grujukan, Kabupaten Bondowoso, diperiksa Kejaksaan Negeri bersama auditor melaksanakan audit terhadap warga yang namanya dicatut sebagai pemohon kredit fiktif di BRI Unit Tapen. Pemeriksaan dilakukan di 3 tempat, yakni kantor Desa Wonosari, kantor Desa Taman, serta di kantor Desa Sumber Salak, Kecamatan Curah Dami. Para lansia ini dimintai keterangan untuk melengkapi hasil pemeriksaan sebelumnya. Desa Wonosari, Kecamatan Grujukan merupakan wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Di kantor desa setempat saat ini dijadikan posko pengaduan para korban. Nurul Jamal Habaib, kuasa hukum korban, mengatakan di Wonosari terdapat 45 korban yang seluruhnya masuk kategori lansia. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak coba iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Kasih kata-kata dulu buat kalian semua. Gak berat Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku DJ malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Kepastian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya. Mau dapat rekomendasi wisata? Iya. Tonton terus. Merdeka Paten. Merdeka Paten. Iya. Sementara, dari hasil pengakuan korban, kronologisnya kejadian berawal saat para lansia ini mendapat tagihan kredit Bank BRI tanpa mengetahui proses dan aliran dana pencairannya. Modusnya yakni data kependudukan diambil tanpa izin, selanjutnya dibuat surat pindah dari kecamatan asal ke kecamatan Tapen. Data baru itulah yang diajukan kepada BRI Unit Tapen untuk kredit, yang mana saat prosesnya dilakukan oleh orang lain atau pemeran pengganti. Dampaknya, para korban tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lansia dari negara. Selain karena terdata punya usaha, datanya juga berpindah dari desa semula. Itu rata-rata umur berapa saja? Rata-rata lansia sih. Lansia ya? Lansia, kakek-kakek, nenek-nenek. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sih modus pengambilan identitas ini dari pengakuan? Jadi, secara komprehensif saya akan jelaskan biar paham ya. Jadi intinya ibu-ibu ini dia stay di rumah, tidak tahu apa-apa, ujuk-ujuk dia itu dibebani hutang pinjaman, fasilitas pinjaman dari Bank BRI. Nah, modusnya adalah beliau ini KTP-nya itu diminta, entah itu difoto, entah itu diambil fotokopinya, kemudian dibuatkan yang namanya surat pindah ke daerah tertentu. Nah, ketika sudah pindah ke daerah tertentu, maka ibu ini diajukanlah bank, ya kan, korban-korban ini diajukan untuk mendapatkan pinjaman bank. Tapi bukan ibu ini yang datang ke bank, tapi talent, stuntman.
ya kan, stuntman orang lain yang datang, yang tanda tangan, yang foto, semuanya orang lain. Nah, kemudian setelah fasilitas itu dicairkan juga tidak diterima oleh beliau-beliau, sehingga konsekuensi yang paling amat sangat membuat kita miris adalah hak-hak beliau berupa bantuan sosial, PKH, bantuan-bantuan sosial lainnya tidak dapat. Di samping karena yang bersangkutan dianggap punya usaha dan sudah juga pindah domisili. Nah, pertama ini sudah pro justitia, masuk ke ranah penyidikan di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Dan informasi yang saya dapat sudah ada 2 calon tersangka. Bahkan kemarin Pak Gajari menyampaikan saya taruhkan jabatan saya ini untuk ini clear semuanya. Artinya Kejari tidak main-main ya terkait kasus ini. Artinya ini sudah masuk upaya hukum, kita ada laporan juga dan sudah masuk penyidikan. Tinggal nunggu tahap tersangkanya dan dipublish tersangka-tersangkanya. Kalau dari kita pastilah masyarakat itu berharap pertama agar tersangka ini segera ditahan, ya kan, ditahan dan dipublish. Dan yang kedua, hak-hak mereka agar sesegeranya direkovery, artinya dipulihkan seperti bantuan PKH dan seterusnya. Karena salah satu korban ini aja 5 hari tidak makan. Nominal tagihan kredit para korban bervariatif, paling kecil yakni 50 juta rupiah. Bu bisa cerita Mbian, dari masih awal KTP itu bisa kalah. Ceritanya deh, telepon cerita. KTP ini kepada orang, mau cuma membahas dulu bahkan di KTP seumpama. Oke. Terus boleh ke bapak kepala desa. Oke. Ceritanya dari rumah awal aku. Di sini kecong Romoro dan dulu panggil kan, tuh kan di otan kan dong saya kejutan. Dulu taruh masa sini otan saya kejut itu. Bukan sekat ki. Pas bulan kan dan Bank BRI dingin-dingakin semakin pas lebih 100 kan. Bunga 10 tahun itu. Jadi ibu tahun nih ceritanya. Tahun nih murah kan di otan sekejut kan. Pernah tak ada orang yang minta fotokopi KTP? Sobung. Harapnya apa Bu Mian Bu? Gitu selamat cong terus KTP ini kita sebedilkan tuh boleh. Berapa perasaannya Pak? Itu tuh cong yang terjual tadi otan tuh buku otan. Taruh masa atau tako atau dari rumah tempat ya lokasi. Kita kok jo. Tako. Kemudian sebelum sabung jam KTP jam apa? Benarin lakon apa Mbian Mbak? Alam lah jam itu. Apa aja napa untuk sebenarnya. Kita Senapa buku nawa tangan Mbian? Seket kan. Seket ki. Jadi Pak bunga na senapa pas? 100 ini Pak. 100 pas ki. Bu Arab nambian apa sih Bu? KTP saya pernah beli kartu polisi. Kuasa hukum korban menambahkan jika ada masyarakat yang merasa menjadi korban dalam kasus serupa untuk segera melapor ke pihak berwenang. Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai I. Nah. Ya apa sih Ron? Aduh. Paketanmu gak konteks. Loh, awakmu pasti gak tahu melok kuis tul China. Nanti di ngopo? Nah, CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Iya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis tul China CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Stasiun Dangdut selalu menemani siangmu Sabtu 28 September bersama Devi Restiana, Resti Antika, Isma Pramesti,
September 2024 bersama Reni Ray, Ratih Rosalina, Arya Dwi Pangga, Ayu Alvina. Senin 30 September 2024 bersama Dwi Rahma, Yayan Andrian, Zahra Pitaloka. Ojo sampai gak nonton yo rek, stasiun dangdut digoyang tambah yahut. Tino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek merata cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Sementara pihak Bank BRI di Kabupaten Bondowoso yang dikonfirmasi terkait perkara tersebut tidak bisa memberikan keterangan tanpa alasan. Meski tim sorot sebelumnya telah mendatangi kantor Kanwil BRI di Malang hingga BRI Bondowoso, namun tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dan pasti atas perkara tersebut. Pihak bank justru terkesan saling lempar tanggung jawab. Pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso sendiri sudah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap korban. Penyelidikan ini tinggal finalisasi, terduga pelaku sudah dapat diketahui. Tetapi pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso masih melakukan perhitungan secara real kerugian negara atas kasus ini. Tentu angka ini harus dipastikan di samping kajian dari Biro Hukum Internal BRI juga. Kita harus meminta bantuan dari lembaga pejabat yang berwenang untuk mendeklar berapa sih kerugian ini. Masih dalam proses, sudah tinggal di ujung, tinggal finalisasi. Nanti kalau udah dapat, baru kita mencari benang merah siapa pelaku jahat yang paling utama, paling dominan, paling dapat banyak. Ya. Kita nggak jauh dari pihak yang internal perbankan yang bertugas verifikasi namun tidak dilakukan. Atau dilakukan tapi banyak dikesampingkan tentang syarat prosedur. Kemudian dari pihak luar yang ada kerjasama, yang menyuplai data, persyaratan, kemudian dengan cukup masifnya pengajuan yang menyusul yang bersangkutan. Nah ini sifat kerjasamanya kita lihat. Kita lihat dari prosedur itu memang sengaja dilakukan tapi dengan motivasi untuk dalam tanda kutip membobol uang BRI dengan kredit fiktif. Tadi yakin ada peristiwa pidana dan siapa yang paling berperanan utama nanti kita minta pertanggungjawaban secara pidana. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya tentu kita nggak bisa sebut mas ya. Jadi biar berapa kerugian negara dulu, kita nggak bisa minta pertanggungjawaban orang kalau belum ada kerugian negara secara real. Sekarang korupsi adalah delik material, bukan delik uang. Ini tinggal seminggu mungkin ya, tidak lama lagi terbit. Nanti kita tarik benang merah siapa pelaku yang paling berperanan dan digunakan untuk apa uangnya ini. Ini proses sedang berjalan dan kami sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab memulihkan, membalikan uang itu. Miris, atas kasus ini para korban tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lansia dari negara. Bahkan datanya telah berpindah dari desa semula. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Lebih berhati-hati menjaga identitas Anda jika tidak ingin seperti yang dialami para korban. Saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Sampai jumpa di Sorot episode berikutnya. Sorot
mengungkap fakta di balik peristiwa.